Oke, sudah bisa dimulai. Oke, baik Ibu. Oke, izin saya mulai ya Bu Nurul. Oke, Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga selamat siang Bu Nurul. Iya, selamat Selaku siang. ya, dari SMK PGRI Beliging ya Ibu. Iya, betul. Nah, baik. Terima kasih nggih sebelumnya untuk Bu Nurul atas kesempatannya waktu pada siang hari ini. Jadi ini adalah kesempatan besar gitu ya kita dapat bertemu nggih Bu Nurul meskipun kita bertemu secara virtual, secara daring gitu. Nah, di sini dari mahasiswa jurusan Teknologi Informasi Politeknik Malang dari kami sendiri maksud dan tujuan kami eh, untuk berdiskusi dengan Bu Nurul ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari audit sistem informasi yang dimana untuk wawancara ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem informasi yang telah diterapkan di SMK PGRI Belingi. Nah, jadi kita itu pengen tahu begitu Bu, pengen tahu terkait tantangan yang dihadapi, terus juga upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan sistem. Nah, selain itu juga tujuan kami itu untuk mendalami aspek keamanan data, terus juga manajemen resiko, tata kelola akses, serta perencanaan kontingensi guna memastikan bahwa sistem informasi di sekolah ini mampu mendukung operasional dan yang optimal begitu Bu. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk diskusi pada siang hari ini, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya Bu. Tak kenal maka tak sayang begitu. Nah, mungkin dari teman-teman terlebih dahulu nih bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, mungkin dari saya sendiri, nah, oke, izin memperkenalkan diri nggih Bu Nurul. Saya Dimas Rosidin dari Politeknik di Malang, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi Bisnis. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya mungkin bisa on mic dan juga on cam ya, bisa memperkenalkan diri. Oke, silakan. Baik, perkenalkan Ibu Nurul, saya Angelia Ana Putri Razali dari Politeknik Negeri Malang juga. Oke, lanjut. Saya Evan Guardian, sama juga dari Politeknik Negeri Malang. Dan yang terakhir saya sendiri Bu Nurul, siswa Bu Nurul dulu juga, ya dari Polinema juga, dari Prodi Sistem Informasi Bisnis. Terima kasih ya Bu Nurul atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya boleh dilanjutin Mas. Oke, lanjut nih Bu Nurul, monggo silakan Ibu. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya, salam kenal. Saya Bu Nurul. Nah, nama lengkap saya Bu Nurul Fitrah. Biasanya dipanggil Bu Nurul. Saya itu juga salah satu guru RPL di SMK PGRI Ulingi dan salah satu juga anggota dari tim IT di sini juga gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Nurul. Semoga juga untuk diskusi siang hari ini kita tidak ada kendala sama sekali ya, dan juga bisa terlaksana meskipun kita bertemu secara daring. Ya mungkin ada kesempatan nantinya untuk kita bertemu secara offline begitu nggih Ibu. Nah, Yeah. oke, mungkin dari Ibu sendiri, dari Bu Nurul selaku guru RPL juga dan juga selaku anggota untuk tim IT juga mungkin bisa sedikit dijelaskan terlebih dahulu di sistem informasi atau tata kelola TI di SMK PGRI Wiling itu bagaimana Ibu? Mungkin sedikit terlebih dahulu sebelum kita lakukan sesi diskusi. Untuk sistem aplikasi atau sistem informasi di SMK PGRI Ulingi itu semuanya dikelola oleh Bapak Ibu guru dan untuk sistemnya itu sesuai dengan kebutuhan dari sekolah. Mungkin dari aplikasi di pemerintah itu sudah ada, tapi untuk keperluan di lapangan itu mungkin ada beberapa yang perlu kita tambahkan. Jadi kalau misalkan pakai aplikasi dari pemerintah itu tetap kita pakai, tapi itu sebagai penunjang saja untuk di pemerintahan. Tapi kalau untuk di pengelolaan sekolah kita punya sistem informasi sendiri. Nah, kalau untuk aplikasinya itu sebenarnya ada berbagai macam. Mulai dari tata usaha itu ada sendiri atau pembayaran ya. Terus ada untuk manajemen
belajar mengajar itu kita punya aplikasi yang namanya Sikabar. Kalau dulu namanya Sinjar, kalau sekarang sudah namanya Sikabar gitu. Dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya seperti PKL kayak gitu. Terus ada manajemen sistem sarana prasarana itu kita sudah ada sendiri kayak gitu. Dan semuanya itu sudah terintegrasi dan aplikasi satu dengan yang lainnya itu sudah terkoneksi. Nah, jadinya kita sudah pakai sistemnya API ya gitu. Oke, berarti sudah apa ya? Mungkin beda di SMK saya Ibu kemarin. Kami belum dari saya sendiri tidak ada aplikasi memang dari SMK saya sendiri. Jadi cuma mengandalkan website saja. Jadi apapun aktivitasnya itu melalui website itu, tidak ada aplikasi sama sekali di SMK saya kemarin. Wah, keren nih dari SMK Pegri Belingi sudah ada aplikasi ya yang sudah mendukung untuk kegiatan akademik juga maupun non akademik begitu. Nah, oke. Monggo dari teman-teman bisa dilanjutkan untuk sesi diskusi dimulai dari Tiang. Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya Dimas dan Bu Nurul atas kesempatannya. Sudah tadi sempat dijelaskan juga tentang sistem informasi apa aja dan aplikasi apa aja yang telah ada di sekolah. Nah, saya ingin bertanya, Bu, tadi kan dijelaskan ada sistem tata usaha, Sikabar, aplikasi PKL, aplikasi manajemen sarana prasarana, dan itu saya yakin yang menggunakan nggak cuma satu stakeholder, tapi beberapa orang yang menggunakan sistem tersebut. Nah, dalam penerapan sistemnya, apa ada sosialisasi terlebih dahulu ya dalam ketika akan penerapan sistem tersebut? Oh ya, ya. Jadi sebelum kita publish secara umum aplikasinya, itu kita ada yang namanya testing ya. Jadi kalau misalkan untuk percobaan ini aplikasi sebenarnya layak untuk dipakai atau tidak, itu kita harus punya testing atau skala kecil terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan dari skala kecil ini itu sudah mampu berjalan, nah ini baru kita akan publikasikan dari berbagai bagian ya. Kalau contohnya misal kita ambil contoh untuk konteks kita hari ini itu pakai yang Sikabar aja, sistem belajar mengajar ya. Nah, jadi kalau untuk publikasinya, kalau misalkan dari testing itu sudah berjalan lancar, itu kita akan panggil yang pertama mungkin wali kelas. Jadi dari wali kelas kita training dulu, ini berarti training ya. Kita training dulu untuk pembelajaran itu seperti apa, pembukaan aplikasi itu seperti apa. Jadi dari wali kelas bisa meneruskan ke kelasnya kayak gitu. Itu dari wali kelas. Nah, terus yang kedua itu dari Bapak Ibu guru jurusan produktif khususnya RPL dan TKJ yang notabene memang sudah tahu teknologi itu seperti apa. Jadi untuk mencari celah kira-kira aplikasi ini itu ada bug-nya atau tidak, atau ada celahnya atau tidak, kira-kira kalau dipakai untuk warga yang kurang mengetahui IT ya, kita bilangnya IT, semisal kayak TP, TKR, ataupun jurusan selain teknologi, nah itu mungkin kira-kira kesulitan apa enggak, kayak gitu. Baik, Bu Nurul. Kan tadi untuk sistem mengajar sendiri itu hanya diakses oleh guru wali kelas dan guru produktif, atau siswa juga bisa mengaksesnya, Bu? Bisa. Kalau untuk konteksnya di Sikabar itu kita punya beberapa rules ya, atau hak akses ya bisa dibilang ya. Kalau hak aksesnya mungkin untuk sekarang masih di bagian ada siswa. Kalau untuk siswa itu mungkin bisa melihat jadwal, terus denah, data-data yang lain yang sifatnya umum kayak gitu. Nah, ada lagi untuk yang Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru itu jadwal mengajar saja, jadi tidak semuanya. Kalau yang di siswa itu mungkin jadwal pelajaran per kelas dan itu bisa diakses oleh semua orang gitu. Tapi kalau untuk Bapak Ibu guru bisa diakses untuk jadwal mengajarnya saja. Nah, seperti itu. Dan untuk beberapa yang mungkin jabatan gurunya adalah wali kelas, mungkin ada tambahan-tambahan fitur yang lainnya.
Terus yang terakhir ada bagian admin atau super admin yang biasanya untuk mengelola semua data-data, informasinya. Nah, itu ada sendiri. Gitu. Ya. Baik, Bu Nurul, sudah terbayang lah gambarannya kayak apa untuk aplikasinya. Terus selanjutnya waktu tahap development itu kalau boleh tahu pakai apa ya, Bu? Kalau development yang sekarang itu kita sudah pakai Laravel kayak gitu ya. Masih Laravel sih, soalnya untuk pengelolaan si kabar itu kan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan khusus ya. Nah, kalau mau butuhnya cepat ya kita pakai Laravel kayak gitu. Dan langsung kita aplikasikan ke API. Jadi kalau misalkan aplikasi lain butuh datanya si kabar, jadi tinggal akses aja. Kayak gitu. Baik, berarti semua sistemnya pakai Laravel ya? Ya, pakai Laravel. Tapi kalau untuk ada beberapa yang kita sudah mulai ke React.js sih. Kalau untuk sekarang. Kalau ya ada itu masih pengembangan sih. Iya. Berarti sistemnya berbasis website ya, Bu? Iya. Ya, kebanyakan berbasis website. Karena kalau untuk pengennya untuk bisa mobile kayak gitu ya. Nah, kita kan penggunaannya nggak cuma mobile, ada juga yang pakai komputer, dan kebanyakan juga masih pakai komputer. Jadi kayak gitu. Kita fokusnya ke website yang mudah dikembangkan kayak gitu. Nah, jadi kita pilihnya bagian Laravel. Nah, kalau untuk yang lain mungkin masih ada pengembangan yang tugas-tugas anak-anak sih. Kalau misalkan ada yang mau bikin game dan sebagainya, itu baru kita pakai Flutter kayak gitu. Wah, keren banget nih. Terus waktu pengembangan itu kan tadi dijelaskan sama Bu Nurul kalau yang develop juga guru-guru dari RPL sendiri. Nah, itu apa ada pembagian job desk secara terperinci dan apakah ada dokumentasinya ya Bu, untuk pembagian job desk-nya gimana? Targetnya harus dicapai apa dengan jangka waktu sekian seperti itu? Ya, kalau misalkan job desk-nya sih kalau untuk timnya, sementara untuk pengembangan bagian si kabar itu kebetulan saya cuman sendiri ya, jadi saya full stack ya. Keren-keren. Itu cuma full stack, soalnya kalau untuk yang lain mungkin timnya bukan dari pengembangan aplikasi, tapi cuma dari keseluruhan. Ada yang bagian server, terus ada yang bagian jaringan, terus ada yang bagian developer. Nah, kalau developernya itu mungkin dari saya yang bagian full stack. Kalau untuk bagian si kabar, tapi kalau untuk yang aplikasi lain itu saya sistemnya ada yang namanya freelance. Kayak gitu. Jadi saya meng-hire siswa yang berprestasi, yang bisa diajak untuk kerjasama, yang mungkin ada beberapa yang bisa mumpuni dengan target saya. Nah, itu mungkin saya hire untuk bikin aplikasi kayak gitu. Jadi mungkin yang bagian bukan krusial sih kalau menurut saya. Nah, buat tambah-tambah pekerjaan yang kecil bisa dihandle yang lain. Jadi saya bisa menghandle yang pekerjaan yang mungkin resikonya tinggi kayak gitu. Kalau saya pengen tahu yang pada saat meng-hire siswa berprestasi, nah itu apakah dari SMK PGRI Ulingi sendiri atau cari siswa di luar, Bu? Kalau untuk sekarang itu siswa sendiri. Jadi saya akhirnya kalau misalkan pembuatan aplikasi itu pasti anak kelas 12. Karena dari segi ilmu mungkin sudah dapat Laravel dasar-dasarnya dan sebagainya kayak gitu. Dan untuk yang dari luar itu masih belum pernah sih. Soalnya saya pun juga perlu tahu kemampuan mereka itu seperti apa. Terus bisa diajak kerja apa enggak kayak gitu. Jadi kan saya
meng-hire siswa itu dari pengamatan pembelajaran kayak gitu. Oh ternyata ini bisa kok diajak kerjasama ini kayak gitu. Baik, Bu Nurul. Nah, tadi kan dari cerita Bu Nurul sebagai full stack di sistem manajemen mengajar yang SIM Kabar tadi ya. Untuk sistem-sistem yang lain itu ada tim pengembangan sendiri atau gimana ya? Kalau yang lain mungkin lebih ke perancangan sih. Jadi sebenarnya ada yang merancang, butuhnya ada sendiri. Terus jadi saya tinggal membangun aplikasinya aja, kayak gitu. Mungkin kayak seperti sarana prasarana itu kan sebenarnya sudah ada sistemnya, tapi masih dalam sistem manual. Tapi kan itu sudah ada alurnya ya. Nah, jadi dari alur yang sudah ada itu baru kita kembangkan jadi aplikasi ya, gitu. Jadi yang ngoding tetap Bu Nurul ya? Ngodingnya tetap. Itu. Ya itu. Jadi kayak gini, kalau misalkan saya nge-hire anak-anak itu, saya sudah persiapan template sih. Jadi template-nya sudah ada, mereka tinggal membangun sesuai dengan arahan saya. Kayak gitu. Jadi lebih cepat pengerjaannya kayak gitu. Walaupun saya full stack, tapi masih ada cabang-cabangnya yang lain kayak gitu. Baik Bu Nurul, terima kasih banyak. Jawabannya sudah cukup mewakili. Mungkin dari teman-teman bisa dilanjut ya. Terima kasih. Oke. Baik Ibu Nurul, izin bertanya. Kan tadi Ibu Nurul sudah menjelaskan tentang sistem yang ada di SMK PGRI kan. Nah, kan Ibu kan nge-handle semuanya sendiri. Itu kalau semisal ada masalah teknis, itu gimana sih respon Ibu atau tim IT terhadap masalah yang ada itu? Apalagi contohnya kalau server down, itu gimana cara Ibu buat ngatasin atau tim IT buat ngatasinnya? Oke. Nah, kalau sistem atau servernya down, kita harus cek dulu kira-kira ngedownnya karena apa? Apakah karena listriknya, ataukah jaringannya, ataukah memang dari vendornya si servernya, kayak gitu. Jadi kita harus analisis dulu apa masalah yang terjadi di server, kayak gitu sih. Jadi itu kalau ada masalah tetap Ibu yang nge-handle atau dengan bantuan tim IT lain? Kalau ada masalah mungkin tergantung masalahnya ya. Nah, kita ambil contoh aja kalau misalkan dia ngedownnya masalah jaringan server kayak gitu. Kalau misalkan jaringan server ada sendiri yang ngurusin server, atau ada tim IT yang bagian server itu yang langsung menghandle. Nah, biasanya kalaupun orang awam atau warga sekolah yang mengakses si aplikasi ini terjadi error dan sebagainya, itu pasti sudah langsung akumulasi atau terpusat, oh ini ternyata aplikasinya gagal atau aplikasinya rusak. Padahal kalau kita analisis ternyata oh servernya yang salah, oh ternyata jaringannya kayak gitu. Nah jadinya kayak gitu. Kalau misalkan memang itu servernya down, kan itu pasti ada kode errornya ya. Nah kita analisisnya dari situ, dari kode error. Apakah dari kode errornya itu dia mengarah kemana? Kalau ke servernya berarti nanti langsung tim yang bagian server itu ngurusin yang servernya. Tapi kalau memang itu bug-nya dari aplikasi, pasti ada informasinya, jadi saya bisa mengantisipasi seperti itu. Kayak gitu. Baik, Bu. Nah, kalau semisal ada masalah seperti ini tuh dari tim butuh waktu berapa lama ya Bu buat nyelesain masalah ini, masalah teknis yang ada? Kalau masalah teknisnya yang tidak terlalu krusial ya, kalau cuman internet dan sebagainya mungkin tidak sampai 1 jam sudah selesai. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan masalah di aplikasi itu mungkin kita perlu analisa dulu kira-kira apakah alur kita yang salah, ataukah pacing-nya yang salah, ataupun hal-hal yang berkaitan sama data ya. Soalnya kalau pengisian data itu pasti
Orang pun kalau tidak mengisi secara alur yang benar, pasti akan ada terjadi masalah. Misalkan nginput data itu tulisannya salah atau harusnya angka tapi diisi huruf kayak gitu, itu kan juga masalah ya. Nah, makanya dari situ kita ada handling ataupun validasi. Kalau misalkan kesalahan-kesalahan krusial kayak gitu, nah berarti yang harus menghandle itu bukan dari bagian aplikasi, tapi bagian publikasi kayak gitu. Jadi gimana kita menginformasikan kepada user bahwa aplikasi ini tuh harusnya dimasukkan seperti ini, ataupun aksesnya itu seperti ini, kayak gitu. Orang pun kalau tester itu pasti ingin tahu ya, ngeklik ini, ngeklik itu, kira-kira bener apa enggak, kayak gitu kan, cuman ngeklik-ngeklik aja, kayak gitu kan. Kalau kita kan sebagai orang IT tahu, oh ini maksudnya ngeklik ini itu buat ini, ada informasinya, kita butuhnya ini, kayak gitu. Kalau yang nggak tahu ya ngeklik-ngeklik aja, nggak tahu error, kayak gitu kan juga bisa. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya bagian jaringan sekolah. Di jaringan sekolah ini tuh apakah dipisahkan antara siswa, guru, sama administrasi? Nah, kalau iya itu gimana sih cara memisahkan jaringan tersebut? Nah, kalau jaringan sendiri khususnya jaringan internet ya. Kalau jaringan internet di sini itu dipisah. Ada untuk bagian siswa itu ada, untuk bagian guru itu juga ada, bahkan di perbagian itu juga ada kayak gitu. Nah, untuk pemisahnya itu bisa jadi mulai dari alatnya itu kita pisah. Terus dari jalurnya itu juga kita pisah, endpoint-nya ya. Kalaupun lebih signifikannya mungkin dari akses juga, itu siswa kita limit akses dari tiap daerah ya, karena kan semakin banyak yang terkoneksi dengan internet itu kan juga mempengaruhi kinerjanya. Jadi tiap wifi-nya mungkin ada limitnya ya, kurang lebih sekitar satu kelas 30-40. Jadi siswa pun juga nggak bisa pakai jaringannya Bapak Ibu guru karena ada barriernya kayak username password kayak gitu juga betul bisa. Dan Bapak Ibu guru belum tentu bisa pakai wifi-nya jurusan kayak gitu, beda lagi. Udah sendiri-sendiri. Baik, Bu. Mungkin dari saya itu dulu, mungkin akan ditambahkan oleh teman rekan saya. Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Baik, Bu. Untuk sekarang mulai dari saya mau menanyakan beberapa pertanyaan lah. Cuma sedikit. Jadi ya kita mulai ke rencana kontingensi. Di sekolah ini apakah memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi bencana seperti kebakaran atau serangan cyber? Dan seberapa sering rencana ini diuji? Oke, kalau misalkan kontingensinya itu kita sebenarnya tiap bulan untuk ada yang namanya backup data ya. Nah, kalau misalkan backup data itu kan perlu banget ya. Itu untuk masalah data yang terus setiap hari itu bisa bertambah, terus terupdate dan sebagainya. Kayak gitu kita ada sistemnya secara otomatis untuk backup data. Nah, itu backup-nya dari vendor sih. Jadi dari tim server itu ada sendiri untuk pembackupan data. Nah, itu bagian datanya. Tapi kalaupun bagian codingnya, kita tetap untuk nge-branch bagian GitHub ya. Jadi tetap kita harus bikin backup coding juga. Kalau misalkan ada datanya doang tapi codingnya nggak ada, terus gimana mau jalaninnya? Notabene juga database itu kita sistemnya untuk relasinya kan banyak kayak gitu ya.
Jadi perlu untuk membaca si relasi itu sih. Kalau untuk penyimpanan ya, kalau untuk backup-nya. Kalaupun nantinya ya amit-amit ya, kalau ada bencana seperti kebakaran dan serangan cyber itu kita sudah punya backup-nya. Kalaupun memang diserang kayak gitu ya. Ataupun ada kebakaran secara hardware-nya yang rusak ataupun servernya yang ngedown atau kayak gimana, nah itu kita masih punya backup-nya. Nah, tapi kalau misalkan serangan cyber mungkin sudah menurun karena sebelumnya di awal-awal sebelum COVID ya, nah itu sempat kita dapat serangan cyber, tapi cuman backdoor kayak gitu. Jadi karena dulu masih belum pakai Laravel sih, masih pakai PHP natif dan sedemikian rupa. Terus mungkin karena belum mempelajari keamanan jaringan sih. Nah, jadi setelah itu kita salahnya, oh ternyata dari sini apa serangan cyber dari sini. Dia ngambilnya kalau bisa ngejek si database-nya itu dari mana kayak gitu. Nah, jadi harus direncanakan secara matang. Jadi nggak muluk-muluk kita bikin aplikasi ya, tapi harus tahu juga, oh ketika kita bangun aplikasi, itu ada celahnya apa enggak. Kalau misalkan seperti ini ya, kayak inputannya, itu tipenya, terus nanti pakai validat atau enggak, kayak gitu. Kalau biasanya dari Laravel sih ada ya itu bawaannya validate kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita masukkan data, kira-kira datanya udah bener apa belum kayak gitu. Ini sih. Ya kurang lebih begitulah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Ini kan tadi Ibu sudah mention vendor ya. Jadi vendor itu mencakup apa saja di bagian sekolah ini? Oke. Kalau untuk vendornya ini mungkin lebih ke server sih ya. Kalau untuk vendornya lebih ke server. Jadi untuk pengelolaan server, domain kayak gitu. Nah itu kita ya bisa dibilang kayak beli domain ya kayak gitu. Jadi ada server sendiri, kita juga punya server sendiri kayak gitu. Jadi untuk pengelolaan domain dan sebagainya itu pakai vendornya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan pakai vendor ini lebih lengkapnya itu untuk yang bagian server ya. Saya cuman secuplik informasi kalau bagian vendor server kayak gitu. Terus untuk yang lainnya kita juga masih mencoba, masih baru tahun ini juga pakai vendornya WhatsApp kayak gitu. Jadi kita kerjasama untuk gimana kalau ada informasi pelanggaran itu di wali kelas ada notifikasi kayak gitu, ataupun dari orang tua wali murid itu misalkan ada pembayaran dan sebagainya kalau sudah lunas, nah itu ada WhatsApp-nya. Nah gitu. Kalau untuk bagian vendor, untuk yang lainnya masih tahap pengembangan sih juga. Terima kasih, Bu. Untuk saya masih tersisa satu pertanyaan, dan ini akan membahas soal sistem mentoring ya. Apakah ada sistem mentoring yang digunakan untuk memantau kinerja sistem dan mendeteksi masalah lebih awal? Nah, kalau mentoring sih sebenarnya kita seperti learning by doing ya. Jadi kita bikin aplikasinya langsung ditaruh di publish, terus kalau misalkan ada bug dan sebagainya itu baru dari user yang ngasih tahu. Nah, kalau untuk mentoring sendiri itu kita masih belum ada timnya, tapi mungkin dari Bapak Ibu guru di jurusan RPL ataupun TKJ, mungkin oh ini mungkin ada potensi seperti ini, mungkin ini aplikasinya kalau di orang awam itu seperti ini. Nah, itu mungkin kebanyakan masukannya dari situ kayak gitu. Kalau untuk monitoring sendiri yang ngecek oh ini aplikasinya bisa ataupun bagian tester, kan tester ya kurang lebih ya. Nah, itu masih belum ada sih. Yang resminya, nah itu belum ada. Kalau kayak gitu.
Itu sih. Oke, terima kasih Bu. Untuk dari saya sudah itu saja ya Bu. Mungkin akan diteruskan oleh teman saya. Oke. Nah, tadi dari teman-teman sudah bertanya terkait sistem informasi di SMK PGRI Belingi begitu ya. Dan dia yang terakhir ini pembahasan terkait serangan cyber juga keamanan. Nah, di sini saya ingin tanya nih Bu, bagaimana untuk mekanisme keamanan digunakan untuk melindungi data dan informasi penting di sekolah gitu. Oke, kalau untuk pengamanan data ya, kalau pengamanan data itu yang pasti kita kalau misalkan mau menampilkan data ke website ataupun yang lainnya itu tidak serta-merta kita menampilkan koneksi database-nya itu pasti. Karena yang pertama itu biasanya kalau dapat serangan itu pasti nama database-nya itu sama seperti nama website-nya. Kayak gitu. Nah, untuk pengamanannya sendiri ketika kita menampilkan data, itu tampilkan data-data yang penting aja. Tapi untuk yang sifatnya privacy, nah seperti NIK, KK, terus NIS, kayak gitu, itu mungkin hanya beberapa orang yang tahu ataupun yang berkepentingan. Kayak gitu. Nah, untuk bagian data yang lain, kita pakai API itu harus dan wajib pakai yang namanya barrier kayak gitu. Jadi untuk menampilkan data atau mengakses API itu harus ada aksesnya. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses kayak gitu. Dan orang pun kalau mau mengakses data kita itu harus ada yang namanya personal token. Jadi harus terdaftar apakah user ini itu terdaftar apa enggak. Kayak gitu. Walaupun nantinya itu aplikasi diserang ataupun dan sebagainya, itu sebenarnya di server sudah ada yang namanya log. Oh, sistem ini kemarin diakses oleh siapa, IP-nya berapa, listnya apa, itu sebenarnya ada di server. Kayak gitu. Dan itu bisa jadi pencegahan, oh ternyata ada kegiatan anomali nih di sini. Kok ngaksesnya sampai ke bagian sistem ini? Nah, itu biasanya bisa kita cek kayak gitu. Nah, ya gitu sih kurang lebih. Kalau yang penting pengamanan data, kira-kira kita kalau mau membangun aplikasi itu harus tahu celahnya juga. Oh, aplikasi ini celahnya di bagian ini, jangan cuman bikin aplikasi doang kayak gitu. Memang tampilannya bagus, memang datanya baik, tapi kalau bisa diinjek orang, isinya itu juga bisa berantakan. Nah, sama ini juga alur database. Kalau kalian punya alur database, nah yang baik ya, yang baik itu pasti datanya aman, walaupun orang ataupun hacker itu membaca database kita, tapi dia pasti harus meraba relasinya kayak gitu. Mungkin ini satu ini masuknya kemana. Nah, itu caranya kita harus tahu kayak gitu. Oke, dari mekanisme tersebut pastinya ada pemeliharaan sistem ya Bu. Nah, untuk pemeliharaan sistem ini secara berkala atau bagaimana Bu? Dan juga seberapa sering untuk pemeliharaan sistemnya? Nah, kalau pemeliharaan sistem ini kita ada berkala. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada juga yang 6 bulan sekali, kayak gitu ya. Kalau untuk yang sebulan sekali itu biasanya kita ngecek lognya. Kira-kira ada masalah atau tidak, ada laporan bug atau enggak. Nah, itu kita kumpulkan. Nah, terus ada yang 3 bulan sekali, itu mungkin update-an ataupun ada fitur-fitur baru yang perlu diupdate kayak gitu. Apakah dari alur yang sudah ada itu berjalan dengan lancar nggak selama 3 bulan sekali ini. Nah, kalau yang 6 bulan sekali ini, nah itu baru update yang lumayan besar. Mungkin ada laporan bagian sistem ini yang tidak sesuai dengan jalurnya, kita perbaiki di 6 bulan itu. Jadi seperti analisis bertahap sih. Nah itu untuk yang bagian aplikasi ya. Kalau misalkan yang di bagian server mungkin ada sendiri sih.
apakah jaringannya ataupun ada laporan aplikasi ini memuat banyak file atau enggak, itu kan juga berpengaruh dalam kinerja aplikasi ya. Apakah nanti aplikasinya atau gambarnya yang dimuat itu terlalu besar atau enggak. Nah, itu juga perlu dianalisis juga. Jadi performanya itu seperti apa, nah itu juga perlu dicek juga sih. Kayak gitu. Baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir begitu ya Ibu. Pertanyaan terakhir dari saya, mungkin dari Ibu sendiri sudah merasakan sebagai anggota tim IT di SMK PGRI Wulingi begitu. Nah, resiko atau masalah terbesar yang pernah Ibu hadapi atau tim yang hadapi itu apa, Bu? Nah, kalau masalah terbesar ini mungkin kalau pas ada audit sih. Nah, soalnya ada beberapa fitur mungkin yang dibutuhkan oleh di bagian tertentu ataupun di kesiswaan ataupun di kurikulum kayak gitu yang dibutuhkan untuk audit seperti itu. Nah, itu yang mungkin harus dadakan bikin fiturnya. Soalnya yang biasanya itu kertas terus jadi langsung di aplikasi. Mungkin kalau untuk pembangunan aplikasi itu sebenarnya memakan waktu yang lama ya. Harus ada prosesnya, pembangunannya dan sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin dengan kepentingan-kepentingan yang lain itu butuh fitur yang cepat yang harus ada dan harus bisa dijalankan kayak gitu ya. Nah, makanya itu yang mungkin tantangannya harus menyesuaikan sama kebutuhan sekolah juga. Kira-kira ini bisa langsung dipakai enggak kayak gitu. Nah, kalau masalah fitur. Terus kalau yang lain kendalanya mungkin di server sih. Nah, kalau di server itu kadang karena manajemen servernya kita kurang memadai, kayak gitu. Mungkin sering kali kita terjadi yang namanya kehilangan data, kayak gitu. Nah, pernah juga kehilangan data satu semester di bagian e-rapot ya, itu datanya hilang. Data karena ini jadi curhat ya saya ya, kemudian. Nah, datanya hilang, terus bagian perpustakaan itu juga hilang datanya, terus nggak bisa kembali lagi. Nah, itu yang jadi kendalanya kalau misalkan kita nggak nge-backup-nya. Dan karena ada beberapa aplikasi yang tidak tersinkronisasi, itu kita juga susah untuk nge-tracking. Misalkan ada aplikasi perpustakaan, sama ada aplikasi manajemen si kabar kayak gitu. Kalau misalkan ada yang pinjam di perpustakaan, itu data siswanya mungkin sudah mirip sama yang punya isi kabar. Tapi kalau pada saat kenaikan kelas, terus ada siswa baru, itu kan pasti datanya juga update ya. Yang satu sudah diupdate, yang satu belum diupdate. Nah, belum aplikasi-aplikasi yang lain kalau misalkan tidak terkoneksi atau nggak terintegrasi kayak gitu. Jadi ngupdate-nya itu per aplikasi satu-satu kayak gitu. Kan itu juga memakan waktu ya. Ini sudah diupdate, yang satunya belum diupdate kayak gitu. Mungkin yang pisah-pisah kayak gitu sih yang perlu kita pertimbangan lagi kalau misalkan yang bagian data ya kayak gitu. Kalau misalkan sudah terintegrasi kan enak, satu yang sudah diupdate, yang lainnya sudah langsung ikuti kayak gitu. Itu sih kalau misalkan ada bencana alam pada saat itu kalau udah hujan deras itu servernya kena petir. Nah, jadinya langsung cut gitu ya. Terus pada saat itu ya database-nya kita cuman ada di server, jadi penyimpanannya itu bukan di cloud, tapi di bagian servernya. Nah, kalau misalkan servernya ngedown dan mati hardware-nya, ya kita ya cuman bisa itu ngambil hard disk-nya kayak gitu. Dan itu juga butuh proses ya. Kalau misalkan hard disk itu kan piringannya ya kayak gitu. Kalau pas dia nggak konslet ya aman, tapi kalau konslet ya wassalam. Kayak gitu sih. Nah,
itu kan masalah terbesar yang dihadapi ya, Bu. Nah, untuk masalah yang sedang dihadapi sekolah saat ini tuh apa saja, Bu? Mungkin jika ada. Kalau masalah yang sekarang dihadapi Saat itu ini. ya kita peralihan. Jadi mungkin dari aplikasi-aplikasi yang lain yang semuanya sendiri-sendiri, kita sudah coba mulai untuk terintegrasi sama API kayak gitu. Jadinya sudah mulai ini mulai peralihan nih antara dari Laravel ke bagian React.js kayak gitu. Nah, di samping lebih ringan si React.js-nya kalau sudah hasilnya ya. Tapi kalau untuk mengembangnya, React.js itu yang tahu itu cuman sedikit kayak gitu. Apalagi kalau siswa yang sudah bisa React.js itu sedikit sekali. Bahkan kalau Bapak Ibu guru pun itu cuman saya yang tahu React.js. Nah, itu jadinya untuk pengembangannya sendiri mungkin agak lama karena dari SDM-nya juga yang tahu hanya beberapa orang kayak gitu. Jadi cuman bertahap dan skalanya itu mungkin lebih lama untuk pengembangannya. Apalagi saya sekarang sudah nyambi sambil ngajar kayak gitu. Harus membagi waktu nih antara mengajar sama develop aplikasi kayak gitu. Ini sih. Oke, dari saya sudah cukup, Ibu sudah terjawab semuanya. Nah, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu lagi. Bagaimana teman-teman? Sudah cukup? Mungkin. Bagaimana, Tia? Oh iya, terima kasih banyak ya Bu Nurul atas informasi yang telah diberikan. Tadi juga dijelasin mulai sistemnya apa aja yang ada di SMK PGRI ini, mulai dari perencanaan sampai QA di tahap testing. Itu juga memberikan gambaran bagi kami yang kebetulan juga di semester ini kita ada PBL, Project Based Learning, yang mulai perencanaan di tahap awal yang tanggung jawab diperankan oleh sistem analis, terus mulai dari front end engineer, back end, ada mobile, dan sampai nantinya setelah aplikasi jadi akan di-testing oleh quality assurance gitu. Terima kasih banyak ya Pak Nurul. Iya, sama-sama. Oke, nah kita sudah berdiskusi nih selama 40 menit, tidak terasa ya Ibu. Nah, sebelum kita Seru ya? Iya, mungkin bisa dokumentasi terlebih dahulu Ibu. Boleh. Oke, saya hitung sampai 3 ya, bisa gaya bebas aja Ibu. Oke. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti gaya dong. Ganti gaya. Ayo. Boleh. Gaya gimana? Mungkin dari SMK PRG Blingi ada gaya gitu? Ini mungkin ada itu jargonnya. Ini ya tahu Pak dari Bapak Joko. Itu sekarang udah bikin gaya. Kalau misalkan foto semuanya suruh gini. Kalau gini itu kayak tak. Oh iya. Gini. Iya. Ini. Oke, ayo teman-teman kita gini. Boleh. Saya hitung ya. IT. Ayo Angel. Bentar. Kamera aku nggak kelihatan. Nggak kelihatan ini. Kamu munduran coba. Nggak tahu gayanya. Mati. Oh iya. Kayak gitu. Ayo kita gaya sendiri. Oke. 1, 2. Atau Angel yang screenshot ya? Iya, Angel yang screenshot gimana? Screenshot. Loh, nggak bisa, mati. Gelap semua ini. Oh yaudah, Ervan tetap ya yang screenshot. Ervan. 1, 2, 3. Bentar. Oke, terima kasih teman-teman, juga terima kasih banyak untuk Bu Nurul. Pastinya pertemuan kita tidak hari ini aja ya Bu, pasti ada observasi selanjutnya, kita bakal bertemu lagi, entah itu secara daring maupun luring juga nanti kita tentatif juga ya, lihat kondisi besoknya bagaimana Ibu.
Dan juga kita belum tahu nih profil dari SMK PGRI Belingi. Nah, itu mungkin bisa sedikit dijelaskan Ibu, karena dari kita kan mengambil mitra SMK PGRI Belingi. Jadi kita belum tahu nih SMK itu berfokus pada apa, di bidang apa, dan juga apa saja jurusannya itu. Oke. Nah, kalau SMK PGRI Lingi itu salah satu SMK di daerah Lingi. Nah, itu jurusannya itu kurang lebih ada 7. Fokusnya ini ke teknik semua ya, karena SMK. Kayak gitu. Yang pertama ada jurusan teknik permesinan, terus ada teknik otomotif, terus selanjutnya ada teknik alat berat, terus ada teknik instalasi listrik, lanjutnya ada TKJ, ada RPL, terus ada DKV sekarang baru itu juga, terus yang terakhir ada kecantikan. Nah, di SMK PGRI Belingi ini punya 2 kampus. Kampus 1 itu untuk bagian TKJ, RPL, listrik, DKV sama kecantikan. Kalau misalkan di kampus 2 itu TKRO, mesin sama TPM. Kayak gitu. Sama TAB. Nah, yang alat berat. Kayak gitu. Nah, SMK PGRI Belingi ini juga kalau misalkan di kampus 1 itu fokusnya ke IT ya. Jadi semuanya mungkin sudah serba IT di SMK. Terus ada beberapa teknologi yang sudah dikembangkan tadi sudah kita jelaskan. Untuk bagian belajar mengajarnya kita sudah berbasis IT dan semuanya diakses lewat website ya, mulai dari profil, jadwal belajar mengajar itu juga kita pakai aplikasi. Dan untuk di SMK sini guru pengajarnya kurang lebih sekitar hampir 200 sekian kayak gitu. Nah, apalagi sudah mungkin itu. Kalau untuk pembelajarannya kita semuanya sudah ada lab sendiri-sendiri ya. Kalau khususnya di TKJ itu ada kurang lebih 6 lab dan sudah kerjasama dengan Telkom Malang. Telkom Malang apa Telkom Kediri? Maksudnya Telkom ya, kayak gitu. Saya masih belum paham itu Telkom Kediri kalau nggak salah ya. Nah, kalau untuk yang bagian RPL itu ada 3 lab kayak gitu, dan kerjasamanya yang sudah terdaftar itu sama Game Lab kayak gitu. Dan yang barusan terakhir kita kerjasama dengan Dudinya itu dari Ubik. Mungkin ada yang pernah dengar Ubik kayak gitu. Nah, kayak gitu untuk urusan pengembangan aplikasi dan sebagainya. Kayak gitu sih. Udah, mungkin itu yang bisa saya share. Ya, semoga apa yang sudah saya share bisa jadi bermanfaat buat semuanya, bisa jadi referensi kalau untuk pengembangan aplikasi itu seperti apa. Ya, sukses terus buat kalian. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu, bisa dilanjutkan untuk aktivitasnya, dan juga pastinya untuk silaturahmi jangan sampai terputus saat kita hanya untuk koordinasi mata kuliah ini aja Ibu. Pastinya nanti kita juga pasti sering-sering untuk hubungi Ibu, atau mungkin mutualan Instagram juga boleh nih ke Bu Nurul. Begitu teman-teman. Wah, Instagram saya itu bertolak belakang sama pekerjaan saya. Kalau beda banget. Beda banget. Udah banyak kan Bu di tren TikTok kan sekarang gitu. Oh gitu ya. Ya, gitulah. Buat hiburan, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu atas waktunya pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bu Nurul dan juga untuk SMK PGRI Belingi sudah menerima kami sebagai mitra untuk mata kuliah audit sistem informasi di Politeknik Negeri Malang jurusan Teknologi Informasi. Baik, mungkin bisa saya tutup aja langsung. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan juga Bu Nurul sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya, saya keluar ya.
Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Yes. Rek, iki sesuk presentasi